Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Tsumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di suasana fajar ini, setelah kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah di bulan suci Ramadan ini, di 25 Ramadan 1442 Hijriah ini, tahun 2021 Masehi, kali ini alhamdulillah kita bertemu dalam acara bimbingan baca tulis Al-Quran yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah sampai pada surah Al-Masad dan surah An-Nasr. Pada episode kedua ini kita masih tetap pada pengenalan bimbingan tahsin bacaan kita, yaitu pada mat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa mat pada huruf hijaiyah itu mempunyai makna arti yang amat berarti, karena makna huruf hijaiyah dapat diketahui dengan mat, dan arti daripada kalimat itu juga dapat diketahui arti dan maknanya dengan mat pula. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita menyimak betapa penyusunan Al-Quran yang kita baca ini, yang begitu disusun rapi oleh para penyusun, mulai dari zaman sahabat hingga saat ini. Kita selaku umat Islam tiada pernah berhenti dalam hal berbenah ataupun berinovasi, memberikan yang terbaik untuk pengembangan, tentunya terutama dalam membaca Al-Quran sesuai dengan perkembangan zaman. Para santri, para guru ngaji, dan para guru baca tulis Al-Quran untuk memberikan keyakinan kepada kita semua tentang metode baca tulis Al-Quran yang kami susun ini, yaitu buku Qiraah An-Nur ini. Metode baca tulis Al-Quran ini perlu di sini saya sampaikan sumber referensi yang kami pakai untuk memberikan keyakinan kepada kita bahwa metode ini adalah metode yang diambil atau bersumber daripada dua mushaf. Yang pertama adalah saya selaku santri pondok pesantren sejak tahun 87 hingga saat ini, yaitu pondok pesantren Darul Istiqamah Pusat Copak Maros, Sulawesi Selatan. Saya masih masuk sejak tahun 87 dan kami menerima bimbingan pengenalan baca tulis Al-Quran, dan di situ kami belajar namanya kitab tasrif. Di kitab tasrif itu adalah membahas tentang pengenalan bacaan ejaan Arab dibaca Indonesia. Di situ kami mulai belajar. Yang kedua, ada pada kitab Nahul Wadi
kitab Nahul Wadi itu adalah pengenalan harakat Arab, fathah, kasrah, dhammah, fathatain, kasratain, dhammatain, sukun dan tasydid. Jadi kami belajar mulai dari tahun itu, tepatnya pada usia madrasah sanawiyah pada tahun. Jadi saya masuk tinggalkan kampung halaman itu sejak tamat SD, belajar Qawaid Baghdadiyah di kampung, masuk di pondok pesantren, dilanjutkan dengan pengenalan kitab tafsir, yaitu membaca ejaan Arab, dibaca Indonesia, dan dilanjutkan dengan pengenalan Nahul Wadi, Matan Al-Jurumiyah, dan tafsir Jalalain pada waktu itu, di mana kita selaku santri belajar dengan ejaan Arab. Kalau kita sekarang ini sudah kenal dengan kitab kuno. Itu yang kami pelajari. Selanjutnya saya selaku guru ngaji melihat bahwa betapa pentingnya kita wujudkan yaitu metode baca tulis Al-Quran seiring dengan perkembangan zaman. Jadi ada dua Al-Quran sebagai sumber referensi buku Qiraah An-Nur ini. Yang pertama adalah, perlu saya di sini jelaskan, yang pertama adalah Al-Quran Kementerian Agama tahun 2013. Tahun 2013. Di bagian penggunaan tajwid di bagian belakang ini maklumat, ini alamat waqaf dan kitab tajwid. Jadi sini dapat kita lihat kitab tajwid di bagian belakang ini Al-Qur'an ini. Jadi di sini ada kitab tajwid. Di kitab tajwid ini di sini dilihat ini adalah tulisan Arab, namun bacaannya adalah bacaan Indonesia. Tulisan Arab, bacaan Indonesia. Al-huruful hijaiyah, alif hingga ya, lalu dibagi menjadi dua, al-huruf asy-syamsiyah, al-huruf al-qamariyah, dibagi. Lalu di situ ada keterangan. Lalu al-huruf hijaiyah dibagi menjadi huruf izhar, idgham, tanwin, iqlab dan ikhfa. Di sini sudah diurai sedemikian, semua pembagian huruf hijaiyah. Dan di sini adalah sumber referensi yang kami jadikan sebagai patokan dasar menyusun buku kitab tajwid, buku ini Iqra Madani. Ini dari sini. Jadi perlu saya jelaskan di sini bahwa sumber referensi yang kami gunakan adalah dari Al-Quran Kementerian Agama edisi tahun 2013. Jadi di sini sumbernya kami ambil. Referensi yang kedua adalah Al-Quran Madinatul Munawwarah ini. Madinatul Munawwarah juga ada keterangan di bagian belakang di sini. Sini juga ada keterangan di bagian belakang ini. Sini ada kode penggunaannya. Sini. Jadi riwayat penggunaannya ada di sini. Di sini kita jelaskan di sini. Disinilah sumber pengambilan, pengelolaan metode yang kami kenal dari sini, bahwa sumber huruf sukun dari sini, sumber dari tasydid dari sini,
adanya kode tanda baca, alamat tanda baca dapat kita lihat di sini. Jadi dua Al-Quran ini adalah Al-Quran Kementerian Agama ini dengan Madinatul Munawwarah ini, inilah yang kami jadikan sebagai dasar referensi dan kami wujudkan dalam sebuah metode baca tulis Al-Quran. Jadi di dalam buku ini, di buku Qiraah An-Nur ini, perpaduan antara mushaf Madinatul Munawwarah dengan mushaf Kementerian Agama. Jadi mari kita buka bagi guru yang sudah punya buku ini, mari kita buka. Mari kita buka surah Al-Fatihah pada halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini adalah tulisan mushaf Madinatul Munawwarah. Di mana perbedaannya? Dia tulisan Madinatul Munawwarah itu terdapat alif wasal dan ya tidak bersukun, maka di bagian di bawah itu kami penggal, satu penggalnya huruf satu-satu kami penggal untuk memberikan kemudahan cara membaca Al-Quran Madinatul Munawwarah. Di mana perbedaan dua mushaf ini, kalau ini ada yang tidak berharakat, sementara Al-Quran ini dilengkapi dengan harakat. Jadi buku ini lahir sebagai perpaduan antara kitab Madinatul Munawwarah dengan Al-Quran Kemenak yang diramu dalam satu metode, satu buku. Jadi buku Qiraah An-Nur ini kami dirancang khusus untuk memberikan kemudahan kepada anak kita untuk dapat membaca dua mushaf, yaitu Madinatul Munawwarah dengan mushaf Kementerian Agama atau Kemenak. Jadi sumber referensinya bersumber dari kitab tajwid Al-Quran Kementerian Agama tahun 2013 dan mushaf Madinatul Munawwarah yang versi ini masih sampai sekarang masih terbit insyaallah. Dan kami menggunakan juga beberapa referensi ternama di era sekarang ini. Salah satunya adalah kitab ilmu tajwid, sudah populer di kalangan kita ini, ilmu tajwid, yaitu Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Ini buku ini salah satu buku referensi yang kami jadikan referensi untuk pengembangan buku Qiraah An-Nur ini. Ditambah juga dengan salah satunya adalah buku ini, buku Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i ini juga kami gunakan sebagai salah satu panduan untuk dalam menyusun buku Qiraah An-Nur ini. Selanjutnya di buku Qiraah An-Nur ini kami mengambil referensi salah satu juga untuk memberikan kemudahan untuk menggunakan mushaf ini dan mushaf Kementerian Agama ini. Kami menggunakan juga mushaf Al-Quran ini karena kelebihan daripada Al-Quran ini adalah bersifat warna. Jadi tanda tajwid di sini dapat dibaca dengan mengenal warna di sini. Itu sekedar pengantar untuk masuk di materi kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu sumber referensi buku Qiraah An-Nur ini, yaitu bersumber dari Al-Quran Kementerian Agama dalam kitab tajwid 2013 dan mushaf Madinatul Munawwarah. Mari kita buka bersama. Mari kita buka bersama. Yaitu sekarang kita sudah masuk pada surah masih kita lanjutkan surah Al-Masad
dan Al-Lahab, surah Al-Lahab dan surah An-Nasr. Para santri, para guru ngaji ataupun guru baca tulis Al-Quran, mari kita buka Al-Quran kita, yaitu surah Al-Lahab atau surah Al-Masad. Al-Masad. Lalu kita urai dalam bentuk pengenalan tajwid. Jadi surah di sini Al-Quran ini diberi nama surah Al-Masad. Sementara versi Indonesia, terbitan Indonesia itu adalah nama surah adalah surah Al-Lahab. Jadi satu surah Al-Masad, satu Al-Lahab, yaitu tabbat yada abi lahabin. Mari kita lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Para santri, para guru mengaji, para guru BTQ baca tulis Al-Quran yang sudah memiliki buku ini, buku Qiraah An-Nur ini, mari kita buka pada halaman 21 surah Al-Lahab dan surah An-Nasr. Jadi halaman 21 dan halaman 22. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ada juga yang baca watabba. Di sini kita fokus pada pengenalan mad. Di sini ada mad, yaitu adanya alif tabi'iyah, mad tabi, lalu bertemu dengan hamzah. Maka inilah yang disebut dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ialah, di sini dapat kita lihat di penjelasan tajwid ini di bagian belakang. Di situ di buku Qiraah An-Nur ini ada, kita lihat di halaman 168. Di situ menjelaskan tentang mad. Jadi termasuk di sini adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil.
Mad jaiz munfasil itu adalah mad yang dimana pertemuan hamzah alif dengan hamzah pada dua kalimat. Jadi dapat kita lihat pada halaman 68. Coba kita lihat. Sebelum kita masuk di sini, kita bahas dulu mad far'i. Mad far'i itu adalah mad cabang daripada mad tabi'iyah. Itu terdiri dari 13 macam. Yang pertama adalah mad wajib muttasil. Seterusnya mad jaiz munfasil, seperti yang kita baca pada surah Al-Masad atau pada surah Al-Lahab ini. Di tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini namanya mad jaiz munfasil. Itu bertemunya alif tabi'iyah, alif mad tabi dengan hamzah pada dua kalimat. Terus kita lanjut ke surah An-Nasr pada ayat 1. Iza jaa nasrullahi wal fath. Nah, di sini kita jumpai yaitu mad wajib muttasil, yaitu mad tabi bertemu dengan hamzah dalam satu kata atau dalam satu kalimat, seperti ja'ah. Nah, ini mad wajib muttasil. Jadi pertemuannya dia hamzah itu tidak bisa dipisahkan dengan satu kata itu, satu kalimat itu. Seperti ini, ja'ah atau masya Allah, insya Allah. Nah, ini jadi kembali betapa indahnya Al-Quran, indahnya mad tabi'iyah, indahnya mad jaiz munfasil, indahnya mad wajib muttasil dalam membaca ataupun mendengarkannya. Ini materi kita pada kesempatan kali ini. Jadi dapat kita simpulkan, mari kita membuka bahwa pada surah Al-Lahab, surah Al-Masad dan surah An-Nasr ini terdapat dua mad. Yang pertama adalah mad jaiz munfasil, surah Al-Masad, surah Al-Masad atau surah Al-Lahab, dan mad wajib muttasil terdapat pada surah An-Nasr. Jadi mari kita pelajari bersama, dan untuk mengetahui lebih baiknya lagi, mari kita banyak berlatih. Mari kita berlatih, atau mari kita lihat bersama di mana bacaan yang semestinya dipanjangkan dan di mana semestinya dipendekkan untuk melahirkan bacaan tahsin. Jadi santri, semua kode tanda baca yang ada dalam Al-Quran itu sebaiknya diikuti. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullah
والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر innahu kana tawwaba. Lanjut ke surah Al-Masad atau surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum masad. Jadi para santri berlatih mengikuti bacaan tanda baca yang ada pada Al-Quran itu supaya dapat dibedakan mana bacaan mat tabi, mana mat tabi'iyah, mana bacaan lain, dan mana bacaan jaiz munfasil, mat wajib muttasil dan sebagainya. Ini dapat kita lihat pada Al-Quran, insyaallah. Jadi materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini di hari ini, jadi dapat kita mengambil kesimpulan. Yang pertama, buku Qiraah An-Nur memiliki sumber referensi yaitu Al-Quran, Kementerian Agama, Al-Quran tahun 2013, dan Mushaf Madinatul Munawwarah. Yang kedua, mat jaiz munfasil adalah pertemuan mat tabi'iyah, mat alif bertemu dengan hamzah pada dua kalimat, dan amat mudah diketahui dengan adanya di atas alif ada tanda panjang melintang. Dan perbedaannya, Al-Quran Mushaf Madinatul Munawwarah pada mat jaiz munfasil dapat diketahui dengan adanya hamzah qata, nampak hamzahnya. Sementara versi versi Kementerian Agama, dia tidak punya hamzah, hanya berdiri alif. Yang ketiga, mat wajib muttasil kedua mushaf tersebut sama, yaitu memiliki hamzah nampak kedua-duanya. Yang membedakan hanya alif melintang pada versi Al-Quran Kemenak itu lebih panjang. Al-Quran Kementerian Madinah itu dia pas di atas huruf lamnya itu melintang juga, jadi sama. Jadi di sini dapat kita ketahui untuk memudahkan kita membedakan mat jaiz munfasil dengan mat wajib muttasil. Salah satu diantaranya adalah satu memiliki hamzah nampak dan satu tidak nampak, itu pada versi Al-Quran Kementerian Agama. Sementara Al-Quran Madinatul Munawwarah dua-duanya memiliki hamzah kata atau nampak hamzahnya. Itu yang dapat kita simpulkan pada pertemuan kita, bimbingan kita pada pagi hari ini dalam bimbingan tahsin bacaan kita pada kesempatan kali ini. Mari kita menutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi